Shalom, saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman dan keyakinan. Iman dan keyakinan itu sangat berbeda, saudara yang kekasih. Banyak yang tidak tahu apa itu iman, apa itu keyakinan. Pada pagi hari ini saya ingin kupas masalah ini. Kalau iman itu datangnya dari Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberiannya Allah. Efesus 2 ayat yang ke-8. Iman datangnya dari Tuhan dan iman itu yang menyelamatkan kita. Kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberiannya Allah. Ini namanya iman. Sedangkan keyakinan itu datangnya bukan dari Tuhan, dari diri sendiri, dari manusia. Semua orang manusia itu pasti ada keyakinan. Keyakinan itu seperti ini, saudara. Kalau saya ingin gambarkan, keyakinan itu seperti kayak anak kecil. Anak kecil punya cita-cita kalau besar ingin jadi dokter. Nah, keinginan anak kecil nanti kalau sudah gede ingin jadi dokter. Itu keinginan, cita-cita. Dan pada waktu dia masih kecil, dia yakin dia akan jadi dokter. Yakin. Tetapi setelah dia besar, dia nggak jadi dokter. Dia jadi pendeta. Atau jadi pengusaha. Ya kan? Itu yang dinamakan keyakinan. Semua manusia pasti ada keyakinan. Pasti. Kalau saudara tanya orang Islam. Maaf ya, saya ingin kupas. Saya bukan untuk untuk apa? Untuk pelajaran aja lah. Kalau saudara tanya orang Islam, tanyalah. Mereka mengatakan, masuk surga nggak? Dia yakin masuk surga. Saudara tanyalah. Saya kan bergaul sama siapa aja. Saya pernah tanya orang-orang Islam. Lo nanti masuk surga nggak? Masuklah, dia bilang. Yakin dia masuk surga. Yakin dia masuk surga. Dia bilang katakan hanya orang Islam yang masuk surga, kata orang Islam. Sekarang saudara tanya lagi sama orang Kristen. Tanyalah semua sama orang Kristen. Lo nanti masuk surga nggak? Pasti dia katakan masuk surga. Dia yakin dia masuk surga. Apalagi tanya pendeta. Masuk surga nggak lu nanti? Masuk, dia yakin masuk surga. Jadi yang mana yang benar nih? Saya ingin kupas ini. Keyakinan tidak menjamin saudara masuk surga. Tapi kalau iman, pasti masuk surga. Itulah perbedaan antara keyakinan dan iman. Keyakinan tidak akan menyelamatkan saudara. Tapi kalau iman, bisa menyelamatkan saudara. Beda tipis, saudara. Keyakinan sama iman itu beda tipis. Keyakinan itu adalah keinginan kita yang belum kita dapat. Itu keyakinan. Saudara kan nanti kalau mati ingin masuk surga. Kalau sudah mati, ya saudara nih. Saya ngomong orang Kristen lagi nih ya. Kalau orang Kristen ditanya, kalau nanti mati masuk surga nggak? Masuk katanya. Tapi dia sudah dapat surga belum sekarang? Belum. Jadi keyakinan atau adalah keinginan kita yang belum kita dapat. Itu namanya keyakinan. Saudara orang Kristen yakin gak masuk surga? Yakin. Percaya. Yakin saudara kan kalau ditanya mati masuk surga, saudara yakin 100%. Yakin masuk surga. Tapi apakah saudara sudah dapat surga? Belum. Jadi keyakinan adalah keinginan kita yang belum kita dapat. Itu namanya keyakinan. Tapi kalau iman, itu adalah pasti masuk surga. Kalau saudara hanya punya keyakinan masuk surga, saudara belum tentu masuk surga. Tetapi apabila saudara punya iman, saudara pasti masuk surga. Lukas 18 ayat ke-8. Di situ dikatakan, apabila anak manusia datang ke dunia ini, adakah iman
Efesus 2 ayat yang ke-8. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Jelas kan? Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Enggak ditulis dikatakan begini, enggak ditulis begini nih. Kamu diselamatkan karena keyakinanmu. Enggak. Kamu diselamatkan karena iman, bukan keyakinan. Saudara yakin masuk surga, belum tentu masuk surga. Tapi kalau saudara punya iman, saudara pasti masuk surga. Karena ayatnya sudah dikatakan. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Baca saja, biar jelas. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya. Efesus 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Jadi iman sama keyakinan itu beda. Saudara percaya Yesus sebagai juru selamat? Itu keinginan, keyakinan, atau iman? Itu iman. Semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai mati di kayu salib, itu iman. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya Yesus itu Tuhan dan dalam hatinya pun mengaku Tuhan itu sebagai penolong dia, maka dia sudah mendapatkan iman. Jadi iman itu adalah orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Itu iman. Dan iman itu seperti pohon. Lukas 17 ayat ke-6, di situ dikatakan, apabila engkau memiliki iman sebiji sawi, kamu dapat bisa pindahkan gunung, ya. Apabila engkau memiliki iman sebiji sawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Hebat ya iman itu ya. Walaupun kecil, tapi dia bisa pindahkan gunung. Itu maksudnya apa? Sekalipun saudara punya iman sebiji sawi, saudara bisa masuk surga, itu maksudnya. Siapa yang bisa memindahkan gunung? Nggak ada. Siapa yang bisa masuk ke surga? Nggak ada tanpa iman. Jadi iman itu sekalipun kecil, dia bisa membawa kita ke surga. Nah, iman yang kecil itu modalnya kayak apa sih? Iman yang sangat kecil adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang yang percaya Yesus mati di kayu salib. Orang yang percaya Yesus akan membawa kita ke surga. Itu adalah iman sebiji sawi. Dengan mulut mengaku aja bisa kita masuk surga. Itu iman yang sangat kecil. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat dan Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman. Tapi imannya baru sebiji sawi. Hari ini saudara percaya Yesus sebagai juru selamat. Hari ini saudara dibaptis. Hari ini saudara mati. Maka hari ini juga saudara berada di sorga. Itulah fungsi iman. Iman adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau orang yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia nggak punya iman. Dia hanya punya keyakinan masuk surga. Itu bedanya iman dan keyakinan. Semua agama yakin mereka masuk surga. Mereka yakin masuk. Orang Islam pasti yakin masuk surga. Orang Buddha yakin masuk surga. Tapi apakah mereka benar-benar masuk surga? Belum tahu. Tapi kalau saudara punya iman, saudara pasti masuk surga. Karena firman mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke surga tanpa melalui aku. Itu Yesus.
Jadi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah mendapatkan iman, tapi imannya baru sebiji sawi. Nah, dan iman itu bertumbuh. Pada waktu saudara percaya Yesus, saudara mati, saudara langsung masuk ke surga. Karena dengan iman sebiji sawi inilah saudara bisa masuk surga. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus sudah punya iman sebiji sawi, saudara belum mati, maka iman itu harus dipelihara, harus dirawat, harus diberi makan. Karena iman itu hidup. Coba saudara baca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Apa itu iman? 2 Korintus 10 ayat yang ke... Tunggu dulu. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Di sini dikatakan, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu semakin bertumbuh. Rasul Paulus menginginkan jemaat Korintus imannya semakin bertumbuh. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu semakin bertumbuh. Berarti iman itu hidup. Iman itu bisa besar. Tumbuh kan semakin besar. Seperti pohon. Pada waktu pohon itu ditanam, dia masih sebiji sawi. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, maka saudara sudah memiliki bibit iman, tapi baru sebiji sawi. Dan iman itu harus dipelihara dan harus dikasih makan, sehingga dia bisa bertumbuh. Ini yang banyak orang nggak tahu. Orang Kristen merasa kalau sudah punya iman, sudah percaya Yesus, selesai. Tidak. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, iman saudara baru sebiji sawi. Kalau itu iman nggak dikasih makan, maka iman itu mati. Maka di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26, di situ dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada waktu saudara menjadi orang Kristen, percaya dan dibaptis, saudara mati, saudara masuk ke Firdaus. Sebelahnya Yesus, dia percaya Yesus, langsung masuk ke Firdaus. Itu imannya hanya baru sebiji sawi. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, saudara belum meninggal, maka saudara harus bertambah imannya. Ya, semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin besar iman kita. Bagaimana iman kita menjadi besar kalau kita nggak makan? Bagaimana pohon itu bisa menjadi besar kalau tidak disiram? Tidak dikasih pupuk. Saudara pun, kalau saudara punya iman sebiji sawi, kalau saudara tidak pelihara itu iman itu akan mati. Makanya di dalam Matius 21 ayat 43 di situ dikatakan apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ini orang Kristen. Dia punya iman, tapi imannya nggak hidup. Imannya mati. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Surga yang sudah dia dapat, itu diambil kembali karena iman yang dia dapat itu tidak dikasih makan. Imannya mati. Jadi kalau orang Kristen itu hanya pasif aja. Dia hanya mengandalkan kasih karunia, tapi dia tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Maka iman yang ada di dalam hidup dia itu mati.
Makanya kalau saudara menjadi orang Kristen, belajar firman Tuhan biar ngerti mana itu keyakinan, mana itu iman. Iman itu adalah firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita. Firman Tuhan ini banyak, saudara. Semakin saya belajar firman Tuhan, semakin besar iman saya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14, ayat yang kita baca aja Yohanes 14. Biar nggak salah. Yohanes 4, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Inilah makanan iman. Iman itu harus dipraktekkan. Kecuali kalau saudara percaya Yesus langsung mati. Langsung masuk ke fire. Tapi pada waktu saudara percaya Yesus belum mati, maka saudara harus, ya saya ulangin lagi Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau saudara orang Kristen, saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Baru iman saudara akan hidup. Jadi iman itu perlu diiringi dengan firman Tuhan. Baru iman itu bisa hidup. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, maka iman saudara akan mati. Jadi percuma menjadi orang Kristen. Punya iman, imannya tapi mati. Sehingga banyak orang Kristen nggak tahu. Gagal masuk surga. Mereka merasa kalau sudah percaya Yesus selesai. Nggak perlu belajar firman lagi. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena iman yang sudah diberikan kepada dia, dia nggak jaga. Dia merasa kalau sudah percaya Yesus nggak perlu belajar firman lagi. Sehingga dia asal minggu ya ke gereja, doa ya doa. Ya sekedar aja. Padahal iman itu perlu diiringi dengan firman Tuhan yang benar. Baru iman itu hidup. 2 Korintus 10 ayat 15. Hendaklah imanmu semakin bertumbuh. Jadi iman itu hidup. Selama ini banyak orang Kristen imannya mati. Mereka asal percaya Yesus sudah selesai. Mujizat masih ada, kata dia. Tapi nggak ngerti firman Tuhan, mati rohaninya. Kan Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah orang Kristen sekarang melakukan kehendak Bapa yang di surga? Jarang. Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apakah dengan doa saja saudara iman saudara menjadi hidup? No. Matius 7:21 di situ dikatakan bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga baru bisa masuk surga. Jadi iman itu hidup. Sebenarnya kalau kita mau pelajarin firman Tuhan dengan jelas, saya tidak mau panjang lebar. Iman itu sebenarnya firman Tuhan loh. Kalau saudara menerima firman Tuhan, saudara mendapatkan iman. Yang jadi masalah bagaimana saudara bisa menerima firman Tuhan kalau saudara nggak belajar firman Tuhan. Kalau saudara hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, nggak mau belajar firman Tuhan, maka saudara nggak punya iman. Iman itu sebenarnya perkataan Tuhan yang kita terima. Tuhan kan mengatakan begini di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan tidak boleh. Saya bacakan saja lebih jelas. Ini ya salah satu bentuk iman. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini adalah iman sebenarnya. Perkataannya Tuhan sampaikan kepada kita.
Itu namanya iman. Contohnya tentang iman. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, itu yang dinamakan iman. Kalau kita sudah tahu suruh mencari kerajaan surga, kita tidak mau, berarti kita belum mendapatkan iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Di situ dikatakan iman itu apa? Iman itu perkataan Tuhan yang kita dengar. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Kita bisa dapat iman karena kita mendengar firman Kristus, Alkitab. Apa bunyi Alkitab? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, baru saudara ngerti. Jadi iman itu nggak pasif. Iman itu aktif. Iman itu hidup. Jadi iman itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mempraktekannya. Baru bisa itu dikatakan iman. Perkataannya Tuhan itu mengandung iman. Yesus pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat. Itu perkataan Tuhan. Jadi untuk percaya sama Tuhan aja, itu udah termasuk usaha. Ya, saya ingin katakan. Saudara percaya Yesus saja, itu termasuk saudara sudah mencari surga. Saudara baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Benar nggak omongan saya ini? Orang yang percaya Yesus saja, itu udah termasuk mencari surga. Hebat ya. Roma 10 ayat 9 di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi untuk saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu sudah termasuk saudara mencari Tuhan, mencari surga. Jadi untuk mencari surga itu sebenarnya gampang. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, itu termasuk sudah mencari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu yang punya Yesus. Faktanya ada. Jadi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah tertatap di surga namanya. Siapa? Eli, Gideon, Markus, Petrus, Bernard. Cek ke mata. Oh iya benar, mereka percaya aku. Mereka sudah punya iman. Coba dikasih lagi itu firman Tuhan yang lain. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan tidak boleh melakukan kejahatan. Dikasih lagi iman itu. Saudara baca kan? 2 Timotius 2 ayat 19. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan kan Yesus. Semua orang Kristen pasti sebut nama Yesus. Waktu doa dia sebut nama Yesus. Waktu susah dia nyebut nama Yesus. Waktu senang juga sebut nama Yesus. Waktu bernyanyi sebut nama Yesus. Ya kan? Semua orang Kristen masuk menyebut nama Yesus. Di situ dikatakan barang siapa yang menyebut namaku, dia tidak boleh melakukan kejahatan. Itu yang dinamakan iman. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan tidak boleh melakukan kejahatan lagi. Tidak boleh maling. Tidak boleh nipu. Tidak boleh berzina kalau yang sudah kawin. Tidak boleh marahin, mukul bini. Kan ada he. Tidak boleh menghina suaminya. Tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Iya kan? Kalau saudara menyebut nama Yesus sebagai Tuhan, maka saudara tidak boleh melakukan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat yang 9. Ini yang dinamakan iman. Jadi iman itu adalah perkataan yang Tuhan yang kita tahu. Perkataan yang kita tahu
perkataan Tuhan yang kita tahu atau firman Tuhan yang kita tahu, itu yang dinamakan iman. Tuhan kan, saudara kan sudah tahu, barang siapa yang percaya Yesus akan diselamatkan. Nah, itu iman. Saudara pegang satu. Tuhan mengatakan juga, setelah engkau menjadi orang Kristen, kamu tidak boleh melakukan dosa lagi. Ya kan? Coba baca Yohanes 8 ayat 11. Itu bentuk iman juga. Jadi iman itu nggak aktif. Yohanes 8 ayat yang ke 11. Jawabnya, tidak Tuhan. Lalu Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pada waktu saudara menjadi orang Kristen, pada waktu saudara percaya Yesus, saudara sudah menjadi orang anak Tuhan. Pada waktu saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka saudara punya iman. Ya kan? Setelah saudara punya iman, saudara dikasih iman lagi, satu lagi. Jangan melakukan dosa lagi. Jadi iman itu sebenarnya perintah Tuhan atau janji Tuhan kepada kita. Tuhan berjanji, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Ya kan? Itu iman. Barang siapa yang percaya kepadaku dengan mulutnya dan yakin kepada dari hatinya, maka dia dikatakan orang yang beriman. Jadi perkataan Tuhan itu bukan satu, banyak. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin besar iman kita. Jadi kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Saudara hanya punya keyakinan, gue yakin masuk surga. Tapi nggak ngerti firman Tuhan, itu bukan iman. Orang yang punya iman, dia pasti mengerti firman Tuhan. Saudara baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Contoh orang yang punya iman, ya. Contoh nih orang yang punya iman. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi orang yang punya pikiran Kristus, itulah orang yang punya iman. Jadi iman itu sebenarnya pikiran Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita. Kalau saudara banyak mengerti firman Tuhan, maka saudara imannya semakin besar. Itu yang menjamin saudara masuk surga. Semakin saudara memiliki pikiran Kristus, semakin besar iman saudara. Saudara yang kekasih, kalau saudara punya pikiran Kristus, saudara mau maling nggak? Nggak akan maling. Kalau saudara punya pikiran Kristus, saudara mau bohong nggak? Nggak mungkin bohong. Saudara mau licik nggak? Nggak mungkin licik. Pikiran Kristus nggak licik. Pikiran Kristus nggak bohong. Pikiran Kristus nggak tukang maling. Selama saudara masih tukang maling, masih nipu, masih berbuat dosa, saudara nggak punya iman. Contoh orang yang punya iman adalah orang yang punya pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Rasul Paulus memiliki pikiran Kristus, sehingga dia bisa banyak menulis firman Tuhan. Saya pelajarin 13 kitab suci ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus banyak menulis kitab suci? Ya, Korintus dia nulis, Galatia, Efesus, Filemon. Rasul Paulus dia nulis tuh. Kenapa dia bisa nulis? Karena dia punya pikiran Kristus. Orang yang punya pikiran Kristus tidak licik. Ada belas kasih. Orang yang punya pikiran Kristus, dia tahu Tuhannya Yesus. Ya kalau saudara nggak punya pikiran Kristus, saudara nggak tahu.
untuk berbuat baik. Inilah beda orang yang punya iman dan orang yang punya keyakinan. Orang yang punya iman, dia punya pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu banyak, saudara yang kekasih. Pikiran Kristus itu kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat Allah. Yosua 1 ayat yang ke-8. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Jadi isi dari otak orang yang punya iman itu perkataannya Tuhan. Kita membahas tentang gereja. Gereja itu ada uang perpuluhan. Ada hidup kudus. Ada iman. Ada surga. Itu banyak. Di dalam iman itu banyak sekali. Jadi kalau orang saudara nggak ngerti tentang iman, maka saudara susah untuk masuk surga. Itu manfaatnya kita belajar firman Tuhan. Itu manfaatnya kita mencari surga. Kalau saudara nggak mencari surga, saudara nggak punya iman. Orang yang punya iman adalah orang yang mencari surga. Kalau saudara hanya yakin masuk surga, susah untuk masuk surga. Hanya punya keyakinan, nggak punya iman. Nggak punya pikiran Kristus. Saya ingin kasih ilustrasi sedikit kepada saudara yang kekasih. Saudara, kalau saudara tidak mau masuk penjara, saya ulangin lagi, kalau saudara tidak mau masuk penjara, jangan melawan hukum. Jangan maling, jangan nipu, jangan berzina. Pokoknya jangan melawan hukum. Sekalipun dia presiden, kalau dia melawan hukum, dia pasti masuk penjara. Itu. Saudara yang kekasih, kalau saudara tidak mau masuk ke neraka, ya. Kalau saudara tidak mau masuk ke neraka, nanti kalau mati nggak mau masuk neraka, jangan berbuat dosa. Yohanes 8 ayat 11. Jangan berbuat dosa lagi. Saya ulangin lagi. Kalau saudara nanti mati nggak mau masuk surga, kalau saudara nanti mati nggak mau masuk neraka, jangan melakukan dosa lagi, kata Tuhan. Sekalipun dia itu orang Kristen, sekalipun dia itu orang pendeta besar, kalau dia masih melakukan dosa, dia nggak bisa masuk surga. Pasti masuk. Sekalipun kita ini pendeta, sekalipun kita ini anak Tuhan, kalau masih melakukan dosa, mati, pasti masuk neraka. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Barang siapa yang berbalik dari kebenaran, dia akan tersesat. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatannya yang jahat. Barang siapa yang berbalik dari kebenaran Tuhan, dia akan tersesat dan mengikuti orang-orang yang berbuat jahat. Kalau saudara tidak mau masuk neraka nanti setelah mati, jangan melawan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara pendeta, kalau melawan kebenaran firman Tuhan, berbalik dari kebenaran firman Tuhan, maka saudara tersesat. Ini yang dinamakan iman. Semakin lama kita menjadi orang Kristen,
Harusnya semakin kita takut dengan firman Tuhan. Semakin kita menjadi orang Kristen, semakin banyak kita mengerti firman Tuhan. Itu yang dinamakan iman. Kalau saudara menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun gak ngerti firman Tuhan, maka saudara gak punya iman. Saudara hanya punya keyakinan masuk surga. Orang Kristen yang gak mengerti firman Tuhan, dia gak punya iman. Dia hanya punya keyakinan. Saya yakin nanti masuk surga, tapi gak ngerti firman Tuhan, gak masuk surga. Karena orang beriman pasti mengerti Alkitab. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, ia akan tersesat dan akan mengikuti orang-orang jahat. Berapa banyak orang Kristen yang gak mengerti firman Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang melanggar kebenaran firman Tuhan? Mereka tersesat. Tapi mereka merasa tidak tersesat karena mereka hanya punya keyakinan, gua mati pasti masuk surga. Padahal dia tahu dia itu nggak benar. Dasarnya dia pegang barang siapa yang percaya Yesus masuk surga. Betul. Barang siapa yang percaya Yesus masuk surga, itu betul. Tapi kan ada ayat yang lain. Jangan melakukan dosa lagi, itu kan firman Tuhan. Barang siapa yang percaya Yesus masuk surga, itu firman Tuhan. Jangan berbuat dosa, itu firman Tuhan juga. Jadi saudara yang kekasih, ini yang saya ingin terangkan. Iman dan keyakinan. Iman adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Sedangkan keyakinan, dia nggak ngerti firman Tuhan, dia hanya punya keyakinan. Keinginan yang belum tercapai. Saudara nanti mati kan ingin masuk surga nih. Nah itu baru hanya keinginan. Belum punya iman. Kalau saudara punya iman, saudara mati pasti masuk surga. Keyakinan nggak menjamin saudara masuk surga. Kalau saudara ingin punya iman, saudara harus belajar firman Tuhan. Baru saudara bisa mendapat iman. Kalau saudara hanya yakin masuk surga, percaya Yesus saja masuk surga, tapi nggak mau belajar firman Tuhan, itu bukan iman. Itu keinginan belum tercapai. Keyakinan yang belum kita dapat, itu keyakinan. Kalau iman, pasti masuk surga. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya tentang iman dan keyakinan. Semua agama punya keyakinan masing-masing. Orang Kristen yakin masuk surga. Orang Islam yakin masuk surga. Orang Buddha yakin masuk surga. Tapi yang masuk surga sebenarnya adalah orang yang punya iman. Saudara punya keyakinan salah nggak? Nggak salah. Saudara yakin masuk surga nggak? Nggak salah. Tapi itu belum sempurna. Saya belajar firman Tuhan itu supaya apa? Saya punya iman. Iman itu nggak salah. Ini firman Tuhan, nggak salah. Makanya saya pegang. Saya nggak lepaskan. Apa yang ada di Alkitab ini, saya pegang erat-erat. Karena itu mengandung iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Kalau saudara nggak mendengar firman Tuhan yang benar, saudara nggak punya iman. Khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Saya ingin katakan sekali. Khotbah yang benar, ajaran yang benar, itu akan menghasilkan iman. Sedangkan khotbah yang salah atau ajaran yang salah akan menghasilkan keyakinan. Beda ya. Kalau saudara mendengar khotbah yang salah, saudara tidak akan mendapatkan iman. Saudara hanya mendapatkan keyakinan. Tetapi pada waktu saudara mendengar khotbah yang benar, saudara akan mendapatkan iman. Dan iman itulah yang akan menyelamatkan saudara. Saya khotbah yang benar supaya saudara mendapatkan iman. YouTube saya saudara sudah pernah dengar toh?
itu ada kaitan dengan iman. Kalau kita simpulkan iman itu adalah pengetahuan firman Tuhan yang benar. Itu yang dikatakan iman. Kalau saudara mengetahui firman Tuhan yang salah, itu bukan iman, itu keinginan. Beda ya saudara yang kekasih. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang salah, itu bukan iman, itu keinginan. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Matius 23 ayat 13 sampai 16. Celakalah kamu ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Kamu menutup pintu-pintu surga, kamu sendiri tidak masuk. Kamu menghalangi orang untuk masuk surga. Kamu menobatkan orang, tapi bukan dibawa ke surga, ke neraka. Inilah yang dinamakan keyakinan. Kalau saudara mendengar khotbah yang nggak benar, saudara tambah yakin. Yakin. Ternyata nggak benar. Pas mati nggak masuk surga. Jadi saudara harus mengerti mana itu iman, mana itu keyakinan. Orang yang punya iman, dia lebih dekat dengan Yesus. Ya, saudara perhatikan, kan banyak pendeta khotbah tuh YouTube tuh. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang saudara dengar di YouTube tuh, pendeta-pendeta yang ceramah itu tuh, kalau saudara lebih dekat sama pendeta itu daripada lebih dekat sama Tuhan, itu pasti ada yang salah. Saya berkhotbah ini supaya saudara lebih dekat dengan Tuhan daripada dekat dengan saya. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak jemaat lebih percaya sama pendetanya daripada percaya sama Alkitab. Itu masalah. Jemaatnya ribuan, lebih percaya sama pendetanya daripada Alkitab. Saya tanya kepada saudara yang kekasih. Jujur nih ya, saudara yang kekasih. Hamba-hamba Tuhan yang punya jemaatnya ribuan. Jemaatnya lebih percaya sama pendetanya atau percaya sama Alkitab? Setahu saya, mereka lebih percaya sama pendetanya daripada Alkitab. Ini yang jadi masalah. Saya ini jarang khotbah loh di gereja. Saudara nggak pernah lihat saya toh? Jarang ada orang yang melihat saya khotbah. Saya khotbah selama 30 tahun jadi hamba Tuhan paling ke 10 kali di mimbar, di gereja. Di gereja selama 30 tahun paling khotbah itu 10 kali atau 12 kali saya khotbah. Orang malas undang saya karena saya ngomong apa adanya. Saya ngajarin kepada saudara supaya saudara lebih percaya sama Tuhan daripada sama pendetanya. Kalau saudara percaya sama pendeta, saudara nggak menjamin masuk surga. Tapi kalau saudara percaya sama firman Tuhan, saudara pasti dijamin masuk surga. Pendeta yang benar, hamba Tuhan yang benar, itu adalah hamba Tuhan yang ngajarin supaya dia lebih percaya sama Alkitab daripada percaya sama dirinya. Itu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar itu tidak membela diri. Dia katakan apa adanya. Sehingga apa yang dikatakan? Iman jemaatnya semakin bertambah. Hamba Tuhan yang benar itu punya pikiran Kristus. Dia nggak bohong, dia nggak maling, nggak nipu, nggak licik, adil. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara memiliki iman, saudara pasti mengerti apa yang saya katakan di YouTube ini. Ini di akhir zaman, saudara yang kekasih. Saudara yang sudah umur 50, mau cari apa lagi? Cari aja surga. Kalau saudara ingin mencari surga, belum dapat, bisa hubungi saya. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mencari surga. Saya nggak cari uang. Saya nggak cari popularitas. Saya nggak menjilat. Saya ngomong apa adanya. Saya ngomongnya memang agak kasar. Blak-blakan.
Karena ini firman Tuhan, nggak boleh lebay, tegas, ada wibawa. Salah ya salah, benar ya benar. Makanya saya katakan, kalau saudara hanya punya keyakinan, saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Tapi kalau saudara punya iman, saudara mati, saudara pasti masuk surga. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang ke dunia ini, adakah iman? Iman itu adalah orang yang punya pikiran Kristus. Kalau saudara nggak punya pikiran Kristus, bagaimana saudara punya iman? Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti firman, boro-boro mengerti firman Tuhan, hafal firman Tuhan aja cuma sedikit. Gimana dia punya iman? Makanya saudara yang kekasih, saya ngomong ini berat sebenarnya. Saya khotbah di YouTube ini sebenarnya berat, tapi harus dikatakan. Karena sudah terlalu parah di gereja. Saya jujur aja, gereja itu sudah terlalu parah untuk memberitakan Injil. Saudara perhatikan di dalam gereja di akhir zaman ini, yang diberitakan cuma angin surga. Saudara yakinlah pasti masuk surga. Yang bilang itu pendeta. Tuhan mengatakan bukan keyakinan yang masuk surga, tapi orang yang punya iman. Percaya saja masuk surga, itu bukan iman, itu keyakinan. Kalau iman itu mengandung firman Tuhan. Kalau keyakinan hanya percaya toh, tapi nggak ngerti firman, itu yang bahaya. Saudara yang kekasih, pada siang hari ini sudah terlalu banyak saya ngomong ya tentang ngoceh sendiri ya. Saudara hanya enak dengar-dengar aja ya. Saya mau ngoceh pakai otak, mikir. Gimana supaya saudara bisa punya iman? Itu yang saya pikirkan sekarang. Saudara cuma dengar. Saya mau saudara mendengar apa yang saya khotbahkan, saudara rekam. Benar nggak omongan saya ini? Jangan karena saudara nggak kenal saya, saudara buang. Jangan karena saudara mengenal pendeta, kita kenal pendeta itu baik saudara aminin semua. Jangan. Saudara perhatikan apa yang dikhotbahkan. Saudara dengar khotbah saya. Saudara perhatikan. Apakah saya ngejilat saudara? Tidak. Apakah saya mencari keuntungan dari saudara? Tidak. Apakah saya khotbah ini untuk mencari nama? Tidak. Saya khotbah ini untuk supaya saudara punya iman yang benar. Kenapa saya khotbah di sini, di YouTube ini? Karena saya nggak pernah, termasuk jarang khotbah di gereja. Jarang. Keras. Khotbah saya ini keras. Sehingga banyak gereja yang nggak mau terima. Khotbah saya ini pahit. Sehingga gereja hamba-hamba Tuhan yang sudah enak hidupnya nggak mau terima khotbah saya. Sehingga saya susah sekali untuk disuruh khotbah di gerejanya. Sehingga ya udah mau diapain. Saya khotbah lagi di YouTube ini. Supaya saudara juga bisa mendengar. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan yang benar. Kalau saudara nggak mendengar firman Tuhan yang benar, saudara hanya mendapatkan keyakinan, nggak dapat iman. Khotbah yang salah tidak akan menghasilkan iman, sedangkan khotbah yang benar akan menghasilkan iman. Itu aja. Berusahalah mencari surga. Kalau kurang puas, saudara bisa hubungi saya. Kita buka tentang kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Engkau sudah banyak berbicara kepada kami. Engkau sudah berbicara banyak kepada jemaat, orang-orang yang mendengar YouTube ini. Maksud Engkau adalah ingin menyelamatkan umat manusia, khususnya orang Kristen. Terima kasih atas firman Tuhan yang Engkau sudah beritakan, iman dan keyakinan. Kiranya YouTube ini menjadi bermanfaat bagi orang-orang Kristen yang belum mengerti tentang iman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.